Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Oke, jadi untuk video kali ini kita akan membahas mengenai modifikasi motor ya. Kita akan membahas mengenai undergun atau UB kalau orang-orang bilang. Kita akan membahas apa sih kelebihan dan kekurangan ketika motor standar nggak pakai kopling, mesin standar itu pakai UB, pakai undergun gitu ya. Jadi apa sih kelebihan dan kekurangan ketika motor standar memakai undergun? Let's go. Oke cuy, jadi langsung aja kita masuk yang pertama, itu mengenai kekurangan dulu ya guys. Kita akan membahas mengenai kekurangan. Apa sih motor standar itu memakai undergun ya? Oke, kekurangan yang pertama itu yang pasti pergantian giginya itu keras. Kenapa? Karena dia nggak pakai kopling. Jadi ya kayak standar gitu ya. Ya kayak biasa, cuman karena dia congkel gitu, karena dia dongkel gini, itu rasanya itu lebih keras daripada yang udah pakai bak kompling. Itu dia lebih lembut begitu kan. Itu kayak ngebuat gitu. Karena dia pakai kompling gitu ya, selahan dari giginya itu kan sudah dibantu oleh tangan, tinggal ngangkat aja tuh giginya. Nah ini kan masih dipakai semua, jadi berat gitu. Kalau mau pindah gigi itu berat. Itu kekurangan yang pertama. Ya yang pasti ya, karena sudah pakai undergun, jadi reading posisinya itu pertama kakinya lebih ke belakang, dan itu kalau jalan jauh pegel. Ini pernah jalan sekitar 50 kilo kalau nggak salah, bolak-balik jadi 100 kilo itu sumpah pegel cuy. Ditambah lagi ini stang punya kuraman ya, ini udah bengkok cuy. Ini stang motor gue ini udah dibengkokin ke bawah dan ke belakang, terus ditambah lagi pakai undergun. Itu buset dah, pegel cok. Ya kalau emang dia suka sama riding posisinya, maupun walaupun pegel ya nggak masalah. Kalau dia nggak suka ya resikonya itu pegel sih. Kalau jalan jauh itu pegel. Oke, itu kekurangan yang ketiga. Kekurangan yang ketiga, undergun itu nggak PNP sih. Oke, kalau ini yang gue pakai ini ya, ini sebenarnya bukan undergun buat motor ini, tapi ini buat motor Ninja RR apa Ninja SS saya lupa. Pokoknya ini buat motor Ninja 2 tak. Jadi saya PNP-in di sini. Nih. Oke, itu kekurangan yang tadi. Ada beberapa lagi kekurangannya. Yaitu ini. Ini. Kickstarternya ini harus diganti, Cok. Supaya nggak mentok. Ini nggak mentok kan? Kalau pakai yang standar itu kan di sini dia mentok. Jadi kalau kalian mau menggunakan undergun itu kalau memang nggak terlalu perlu ya, nggak dipasang nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau kalian soak ya mungkin bisa, tapi ya ngengkel dorong gitu ya, kayak motor-motor terus itu. Cuman kalau nggak mau susah sih ya kalian beli kick starter yang baru. Ini pakaian Honda Win, jadi ini udah pasti nggak akan mentok guys ya, udah pasti akan mentok. Kalau kalian memang butuh banget karena ya takut jalan soal atau apa, ya bisa menggunakan Kickstarter milik Honda Win. Itu aja. Kekurangan selanjutnya itu PNP-in cuy. Ya tergantung sebenarnya. Kalau kalian memang beli undergun sesuai dengan jenis motornya, misalnya ini kan untuk blade. Kalau untuk blade itu kan dia gini cuy, dudukannya ini kan dudukannya di sini ke bawah. Nah kalau untuk yang blade itu dia kedudukannya ke atas. Nah kenapa saya nggak beli yang tipe blade? Karena saya tuh nggak mau dia tuh terlalu ke atas cek. Nah ini kalau dudukannya ke sini, ini kan berarti ke atas ini kan. Dan menurut saya itu terlalu tinggi. Jadinya kayak kurang gitu lah. Dari look kurang dan ya kurang enak gitu. Dari posisinya juga lebih terlalu tinggi gitu. Jadi makanya saya beli yang pakaian dari
Supra 125. Jadi untuk PNP-in bracketnya ini, kalau kalian nggak mau repot ya bisa beli yang pakaian blade gitu kesini. Tapi nanti agak kesulitan ketika kalian mau membuat ini boncengan di belakang ini. Ini custom ya guys. Ini custom dan ini yang ngukur saya sendiri. Jadi nggak disuruh buat tembak, nggak. Saya buat malam-malamnya dari kardus kemarin itu. Dan ini pakaian dari FU, pakaian copotan gitu. Supaya ya masih bisa boncengan gitu ya, walaupun kita pakai underboot. PNP-nya itu ya tergantung dari underboot yang kalian. Kalau memang dari pemakaian motornya itu biasanya nggak terlalu banyak di PNP ini. Ya, paling penyesuaian aja. Cuman kalau memang ngambil dari basis yang lain gitu ya. Yang kemarin kan ini kan beli merek ASP itu pemakaian Supra. Jadi ya buat bracket lagi di sana. Kalau di sana memang sudah ada, jadi nggak usah lah. Dan ini juga underbootnya pemakaian dari Ninja RR, lupa ya, Ninja RR apa SS gitu ya, kayaknya sama aja sih ya. Ini dari Ninja Dontak sih. Jadi ini ya di PNP lagi kesini gitu, jadi kayak ribet banget sih emang. Cuman ya namanya itu ya, nggak ada yang PNP ini ya, jadi ya diakal-akalin semuanya. Untuk bagaimana PNP-in underboot Ninja ke Blade nanti kita buat video yang lebih saja, kita bahas lebih dalam lagi. Kekurangan selanjutnya ini balik kekurangan cok. Nah ini dia yang pasti untuk pemboncengan untuk apa ya, boncenger itu, untuk step boncenger itu ini pasti dilepas cuy. Sebenarnya bisa sih, enggak sih, cuman ribet banget cok. Kesini kan masalah itu, ini kesini dengan udah di sini. Ini aja udah nyentuh loh ini. Kalau boncengan sama orang tuh nyentuh cok. Bagian misalnya terus sepatu tuh bagian sepatu belakang, terus sama bagian sepatu boncenger yang di belakang, yang di depannya gitu. Jadi yang pasti untuk boncengan itu yang pasti sudah pasti diganti so. Sudah pasti. Kalau nggak diganti ya dilepas gitu. Atau enggak ya diakalin pakai apa kan? Kalau punya saya ya, ini dibuat plat besi lagi, pakai ya ini pakai plat besi gitu. Pakai plat besi kesini, terus di sini dikasih lagi pakai apa nih, step dari FU ya, copotan ini buat sendiri. Kalau ini buat malam-malam sendiri. Terus pergi ke tempat apa sih namanya ya, kalau orang berdebus itu guys, bubut. Nah iya, pergi ke tempat bubut, kasihkan malam-malamnya tadi, suruh buatin. Dan di sini juga sebenarnya ada besi lagi sih tambahannya biar dia agak keluar gitu ya. Jadi untuk masalah bagaimana PNP-in underboot ini, kemudian buat ini nanti kita buat di video yang terpisah aja guys. Karena sebenarnya ini nge-PNP-nya kan bukan basis dari motor ini, karena gue tuh ngejar looknya gitu sih. Nih stepnya Yamaha R15 V2 itu, kalau saran saya sih itu aja guys. Kalau kalian mau PNP-in gitu ya, mau di PNP-in kemana gitu, karena looknya juga kalau menurut saya keren gitu. Kemarin saya nyari itu tapi nggak dapet, makanya ya ada ini ya udah kita ya ngambil ini terus di PNP-in. Ini bukan bawaan cuy ya, ini kita beli di Shopee itu pemakaian fiction gitu. Apa ini ya, nggak tahu lah ya. Ini untuk pergantian gigi yang fiction ini panjang banget, kemarin udah dipotong supaya lurus sama sticknya ini. Yang di PNP itu banyak banget coy, karena kalau yang di Ninja yang asli itu dia ke bawah. Nah ini kayak pindah ke atas supaya pasnya gigi itu ke atas, pas nurunin gigi ke bawah gitu. Jadi kayak motor yang pakai kompling biasa ini coy. Jadi pas kalau naikin gigi ya, tambah gigi itu ke atas, kalau nurunin itu ke bawah. Jadi itu ya untuk 3 kekurangan dari penggunaan underboot di motor standar. Oke, selanjutnya kelebihan. Kelebihan yang pertama, ini pasti sih ya, looknya itu lebih racing bet anjir. Itu lebih, gak tau ya, mungkin karena
gue tuh suka sama style kayak solo style atau kumur style gitu. Jadi kalau pakai underbone tuh kayak wah gila cok, atau suka aja sih. Looknya itu enak aja dilihat gitu ya. Itu yang pertama, looknya itu ganteng sih. Kalau gue tuh looknya tuh ganteng cok. Tapi pakai underbone yang kayak gini nih, nggak polosan gitu kan. Biasanya kan kalau yang biasa gitu kan cuman gini-gini, terus nggak ada kayak kupingannya gini kan. Nah ini pakai kupingan itu kayak gila bro. Atau ya suka aja gitu lah cok. Walaupun kayak kegirian gitu sih. Kemudian yang kedua, nggak tahu ya, mungkin karena gua suka sama reading posisi yang kayak racing look banget gitu ya. Jadi enak cuy untuk posisi duduknya itu, nggak tahu ya, kayak suka aja cuy. Walaupun dia pegel ya, minusnya tadi kan sudah dijelasin. Walaupun pegel cuman enjoy gitu kalau bawa motor. Apalagi kalau miring-miring kerner gitu, enak betul. Rasanya itu enak gitu lah pokoknya, nggak tahu ya, nggak bisa dijelasin ya. Intinya posisinya itu kalau menurut saya itu racing dan enak itu untuk kelebihan yang kedua. Tadi sudah kita bahas ya, dia looknya itu kalau misalnya seganteng tuh atau lah, pokoknya saya suka banget style yang kayak solo style, kumur style itu racing gitu, keren banget cok. Ini untuk looknya tuh ganteng. Kalau untuk reading posisinya tergantung ya, itu gantung dari penggunaan juga. Karena kalau bagi saya itu suka cok, karena memang saya suka sama yang racing gitu ya, sama yang kumur solo style gitu, saya suka banget cok, sumpah. Oke, itu aja sih untuk menurut saya pribadi ya, untuk kelebihan dan kekurangan ketika kontestannya menggunakan underbone. Oke, jadi itu saja mungkinnya untuk video kita kali ini mengenai underbone, mengenai modifikasi underbone. Banyak sekali ya untuk ubah-ubahnya, karena ya memang bukan basisnya ini ya. Untuk mengenai bagaimana cara PNP-in dari underbone Ninja ke Blade, mungkin kita buat video selanjutnya aja. Oke, sekian dari saya. Saya Hiro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.